Anak-anak yang solid dan soleha pasti masih semangat dalam berpuasa. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita di puasa hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi bulan Ramadan, bisa dikenal oleh orang mesti berpuasa. Hari ini ada yang sakit? Tidak ada. Sakit apa? Batuk-batuk. Masih berpuasa? Alhamdulillah. Yang pertama, Allah memberikan kita nikmat bisa berpuasa. Anak-anak yang menurut sayangi, hari ini kita akan melanjutkan cerita lanjutan yang kedua, masih cerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ada berapa sahabat Nabi yang udah dijamin masuk surga? 10. Salah satunya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Hari ini Panur akan melanjutkan cerita. Ada satu lagi sifat yang dapat diteladani oleh kita semua, yaitu keberanian Abu Ubaidah. Ternyata anak-anak, Abu Ubaidah itu nanti di akhir hayatnya itu oleh Khalifah Umar itu diangkat menjadi seorang panglima perang, ditempatkan di salah satu daerah kekuasaan Islam. Hari ini Panur akan cerita tentang keberanian Abu Ubaidah. Suatu ketika terjadi perang Uhud. Perang apa? Uhud. Perang Uhud. Abu Ubaidah itu sebagai prajurit. Panur tanya, siapa yang ikut ekstra bela diri? Ada nggak? Ekstra bela diri? Nggak ada. Siapa yang suka olahraga? Siapa yang suka gelut-gelutan? Menang nggak? Kalah? Ada. Masya Allah. Pengen menang kalau gelut-gelutan? Pengen badannya kuat? Harus rajin olahraga. Nanti kalau ada orang lain yang menjadi, bisa menahan. Jangan menjadi Abu Ubaidah seorang yang pemberani. Pada perang Uhud dia menggunakan pedang. Pedang untuk apa pedang? Untuk perang. Untuk apa aja? Perang dunia. Perang dunia. Perang Uhud pedangnya untuk membela Rasulullah. Rasulullah di belakang Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dengan pedangnya siap melindungi Rasulullah. Pedangnya untuk melindungi Rasulullah. Ada musuhnya yang melawan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dengan pedangnya siap melindungi Rasulullah. Ada musuh Islam itu yang tetap menyerbu pasukan Muslim, menyerbu Abu Ubaidah dan teman-temannya. Ada pasukan Muslim yang membawa pasukan non-Muslim membawa tombak juga ada. Oh, aku pasukan bertobat. Aku akan menyerbu pasukan Muslim. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai pedang juga. Aku pasukan Muslim, aku juga pakai pedang. Kemudian ada yang pakai panah juga. Oh, aku pakai panah, aku siap melawan pasukan Muslim. Tapi Abu Ubaidah dengan pedangnya tidak berani, tetap melawan. Dengan keberaniannya, dia itu saking beraninya akan membabat pasukan Muslim. Tetapi karena musuh orang Muslim itu sangat banyak,
Abu Ubaidah juga terdesak, sehingga jarak Abu Ubaidah dengan Rasulullah semakin jauh. Kenapa? Rasulullah semakin jauh padaku. Kemudian dia agak jauh dengan Rasulullah. Kemudian pasukan non-muslim tetap berupaya melawan Abu Ubaidah yang melambaikan pedangnya. Tetap melawan. Tetapi anak-anak, ada bantuan pasukan perang dari Abu Bakar dengan pasukannya membawa kuda. Kemudian Abu Bakar dengan pasukannya terdengar oleh pasukan Islam. Abu Bakar dengan pasukannya datang membantu pasukan muslim. Kemudian orang non-muslim yang berperang melawan muslim mendengar ada bantuan dari Abu Bakar dan pasukannya. Dengan takbir Abu Bakar dan pasukannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian orang musuh Islam, orang-orang kafir itu ada yang malah kabur. Malah pada apa? Kabur. Ada temannya yang mau kabur, malah menyusul, ikut kabur, malah ikut kabur. Itu pasukan non-muslim tidak berani. Ada bantuan, malah pada kabur. Abu Ubaidah dengan pedangnya, walaupun tetap terluka, tetap melindungi Rasulullah. Singkat cerita, adik, ternyata Rasulullah selamat dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang berperang dalam perang Uhud. Kemudian Abu Ubaidah menemukan Rasulullah. Ternyata Rasulullah pada waktu perang Uhud ada yang terluka di wajahnya, ada yang terluka kena besi yang menambah di wajahnya. Dari perang Uhud itu ternyata anak-anak, Abu Ubaidah menawarkan kepada Rasulullah, yang itu ada Abu Bakar yang mendampingi. Wahai Abu Bakar, aku saja ya yang membantu Rasulullah untuk mengambil besi yang menancap di pipinya. Lalu besi yang menempel di pipi Rasulullah itu ternyata dicabut oleh Abu Bakar dengan apa? Giginya dicabut dengan giginya, sehingga Rasulullah itu terluka itu sampai gigi Rasulullah itu tanggal 2. Jadi ompong. Insya Allah giginya menjadi saksi Rasulullah berperang melawan musuh Islam, menegakkan agama Islam. Walaupun Abu Ubaidah itu terluka, dia tetap melindungi Rasulullah, bahkan menolong Rasulullah dari besi yang menancap di pipinya. Itu adik, teladan dari Abu Ubaidah yang kedua adalah pemberani. Kalau kamu punya sifat pemberani, jangan digunakan untuk menjadi temannya. Ada temannya yang kecil, tidak ini, nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ada temannya yang kecil dijahili, apa kalau kamu melihat ada temanmu dijahili temanmu, apa yang kamu lakukan? Dibantu, dileleh. Jangan mentang-mentang ikut ekstra komando, ada teman ditantangi, kamu berani yang mau? Berani? Tak boleh untuk menahan, ya. Siap meneladani sifat Abu Ubaidah menjadi seorang yang pemberani? Siap. Siapkah kau menjadi anak pemberani? Siap. Siapkah kau menjadi anak yang penakut? Tidak siap. Insya Allah. Itu anak yang dapat Panel ceritakan cerita Abu Ubaidah bin Jarrah tentang
keberaniannya melawan musuh Islam dalam perang Uhud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri cerita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.